Drama yang kami pilih merupakan suatu drama yang menceritakan tentang suatu perusahaan yang akan menjual produknya. Produk yang dipilih merupakan produk baju, di mana suatu perusahaan sebelum melakukan penjualan ke pasar, mereka harus melakukan 4 siklus. Yang pertama itu pengenalan, yang kedua itu pertumbuhan, yang ketiga kedewasaan, dan yang keempat adalah penurunan. Dan terakhir adalah untuk menentukan desain produk baru. Oke, untuk tahap yang pertama yaitu tahap pengenalan. Kelompok kami memutuskan untuk membuat produk baju yang unik dan berbeda dari produk baju lainnya yang sudah ada di pasar. Mereka melakukan riset dan mengembangkan desain yang menarik dan inovatif. Setelah itu, mereka memproduksi produk baju tersebut dan memasarkannya ke pasar. Pada tahap ini, kelompok harus memperkenalkan produknya kepada masyarakat dan membangun kesadaran mereknya. Oke, di sini kita akan mengembangkan suatu desain baru, tapi di sini kita ambilnya produk baju nih. Nah, sebelumnya kita harus menciptakan produk yang unik dong dari pesaing lain. Soalnya di pasar itu banyak yang udah jual produk baju. Jadi menurut kalian tuh gimana? Setuju sih, kalau menurut aku kita tuh harus buat produk yang benar-benar punya keunikan tersendiri biar produk kita tuh bisa bersaing dengan produk-produk yang udah ada di pasar. Nah, gimana jadinya kita mau buat produk yang unik itu? Pertama-tama kita ngapain dulu nih? Kita bisa ngelakuin riset di pasar tren fashion dunia, terus kita bisa ngembangin model-model baru yang lebih inovatif dan menarik sih. Setuju sih, berarti kita cari tren-tren terkini dulu ya. Oh, oke. Berarti betul kata Wenda sama Widya, kita harus melakukan riset dulu supaya kita nggak ketinggalan zaman. Oke, jadi gimana untuk risetnya? Udah nemu ide? Kalau dari hasil riset aku sih, aku nemu kalau tren fashion untuk baju-baju cowok sekarang itu mereka suka baju yang punya motif yang unik dan beda gitu sih. Nah ya, dari yang aku temuin juga sekarang ini kebanyakan orang-orang lebih nyaman pakai baju yang warnanya warna-warna netral. Berarti kayak baju warna hitam, putih, sama krim gitu ya. Terus juga aku nemuin kayak sekarang tuh orang-orang pada sukanya bahan-bahan yang nyaman buat daily gitu loh. Oh, jadi bisa dong kita bikin produk sesuai riset hari ini? Bisa. Oke, gimana jadi kemajuan produksi produk kita? Apakah lancar? Lancar-lancar aja sih kak. Sejauh ini lancar sih, kita udah berhasil bikin produk yang benar-benar unik dan beda dari yang udah ada di pasar. Kita juga kemarin udah pastiin kalau produk kita itu udah bagus karena kita nggak mau ngecewain pelanggan. Kita juga udah pastiin kalau bahan kita ini kualitasnya bagus, jadi aman kok. Oke, jadi bisa dong kita mulai memasarkan produk kita? Bisa. Jadi di tahap 2 ini itu ada pertumbuhan. Setelah produk baju dikenal oleh masyarakat, kelompok mulai mengalami pertumbuhan dalam penjualannya. Mereka memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan kualitas produknya. Kelompok juga mulai menemukan pesaing di pasar, sehingga mereka harus mempertahankan posisinya dengan mengembangkan produk dan melakukan pemasaran yang efektif. Jadi guys, ini ada di etalase nomor 5, dia bahannya enak banget. Terus kalian bisa langsung check out di etalase nomor 5 ya. Ini Motifnya stoknya banyak banget tuh guys. Ini bagus banget, motifnya bagus banget. Kalian tinggal langsung check aja karena stoknya tinggal 6. Terus yang putih ini dia ada di etalase nomor 10. Kalian bisa check out ya. Harganya murah banget, cuma 200.000. Ini bahannya bagus banget ya, kalian tinggal check out karena stoknya tinggal 6. Harganya 200.000, kalau check out hari ini jadi berapa kak? 180.000. Terus yang ini, yang di try on ini ada di etalase nomor 3 ya. Kalian bisa check out, ini bagus Bahannya banget adem banget bahannya. Harganya cuma 125, kalau check out hari ini harganya tinggal 100.000. Wow, stoknya menipis. Iya nih, yang ini stoknya tinggal 3 ya. Lagi guys ya. Jangan lupa di check out. Yang ini ada di modelnya bagus banget, warna hitam. Dia ada di etalase nomor 7, harganya 175. Kalian tinggal check out ya. Ini stoknya tinggal 3. Sisa waktu live berapa menit lagi kak? Sisa waktu live kita tinggal 5 menit lagi, jadi kalian bisa cepet-cepet check out. Jangan lupa check out ayo. Terus di sini yang check out hari ini langsung di packing sama tim packing. Jadi karena waktu live kita dikit lagi, jadi kita bisa bentar lagi mau akhiri live ini guys. Jadi kalian bisa cepet-cepet check out ya. Guys, gimana jualan kita hari ini? Mantep banget tadi ini tuh kak. Laku keras. Parah. Parah banget Keren. Rame dong ya? Rame banget. Apalagi yang bawa ini live TikTok kan. Keren banget dia. Naik gaji gak sih? Naik gak apa-apa gak sih? Ini stok
juga tinggal dikit loh kak. Oh Ini iya. kalau nggak salah yang ini sisa 2 lagi deh kayaknya. Oh, stok dong. Iya nih stoknya. Berarti riset kita betul. Oh iya. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap pendewasaan. Pada tahap kedewasaan, penjualan produk mulai stabil dan pesaing di pasar semakin banyak. Nah, perusahaan harus mempertahankan posisinya dengan mengembangkan produk dan melakukan pemasaran yang efektif. Perusahaan juga harus mempertimbangkan strategi harga agar tetap bersaing di pasar. Ya, kita udah berhasil nih memperkenalkan produk kita kepada masyarakat dan juga kita udah berhasil nih membangun kesadaran merek kita. Nah, kita juga udah berhasil untuk meningkatkan penjualan produk kita. Ini merupakan kesuksesan sih buat kita. Tapi nggak bisa berhenti di situ aja, kita tuh harus ngembangin produk kita, begitu memperluas jangkauan pasar kita juga. Setuju sih, kita juga harus tetap buat produk kita unik dan beda dari produk baju yang udah ada di pasaran. Kita juga tetap harus mempertimbangkan strategi harga biar produk kita itu tetap bisa bersaing di pasar. Oke, baiklah, kita harus mempertahankan posisi kita ya teman-teman. Oke. Terus bagaimana dengan strategi pemasaran kita? Apakah sudah cukup efektif? Ya udah, kalau kita udah mempertimbangkan strategi pemasaran efektif dengan fokus untuk berjualan online seperti di TikTok atau Shopee dan Tokopedia gitu. Kita juga udah ngasih apa sih kayak iklan di sosial media kayak Instagram Ads gitu. Kita juga udah mastiin kalau harga produk kita itu bisa bersaing sama produk baju lainnya yang ada di pasar. Nah, kedepannya berarti kita harus memastikan kalau harga produk kita itu tetap terjangkau sama pelanggan. Baiklah, berarti kita sudah berhasil ya menentukan dan mempertimbangkan strategi pemasaran yang efektif. Sekarang saatnya kita untuk meningkatkan kualitas produk kita sih. Di tahap keempat ini itu ada penurunan. Setelah beberapa waktu, penjualan produk mulai menurun karena persaingan di pasar semakin ketat dan produk telah lama berada di pasar. Pada tahap ini juga, perusahaan mungkin perlu memutuskan untuk menarik produk dari pasar. Atau melakukan inovasi untuk menghidupkan kembali produk tersebut. Jika perusahaan memutuskan untuk menarik produk dari pasar, maka perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada. Kita berhasil nih memperkenalkan produk kita ke masyarakat dan juga kita sudah berhasil untuk membangun kesadaran merek kita. Kita juga sudah berhasil meningkatkan penjualan produk kita, tapi kita mengalami penurunan nih karena pesaing di pasar semakin ketat dan produk tersebut telah lama beredar di pasar. Jadi kita tuh ada 2 pilihan ya. Yang pertama narik produk dari pasar, yang kedua itu ngembangin produk tersebut. Kalau kita mau narik produk dari pasar, kita tuh bisa ngalokasiin sumber dayanya untuk buat produk yang baru atau untuk meningkatkan produk yang udah ada. Tapi kalau misalkan kita mau melakukan inovasi untuk menghidupkan produk kita lagi, berarti kita juga harus memperhatikan tren yang ada di dunia fashion sekarang, biar kalau misalkan kita ngeluarin produk baru, produk kita itu benar-benar unik dan berbeda sama produk yang udah ada di pasaran sekarang. Oke, jadi kita harus mempertimbangkan lebih matang lagi ya untuk memutuskan apakah kita ini harus menarik produk kita atau kita harus melakukan sebuah inovasi. Pada tahap ini, jika perusahaan tidak ingin stuck di tahap penurunan, maka perusahaan harus mendesain produk baru. Perusahaan harus memutuskan untuk mengembangkan produk baru, melakukan riset dan mengembangkan desain yang menarik dan inovatif. Lalu, memproduksi produk baru tersebut, memasarkannya ke pasar, memperkenalkan produk baru kepada masyarakat, dan membangun kesadaran merek seperti pada tahap pengenalan yang di awal. Gimana nih mau gunain inovasi baru apa narik produk dari pasar? Kalau aku lebih prepare untuk mengembangin inovasi sih, menurut kalian gimana? Aku juga setuju untuk inovasi produk kita aja. Terus juga kalau kita mau inovasi, kita tuh harus perhatiin tren fashion sekarang. Terus juga harus mastiin kalau produk kita itu tetap unik dan beda dari produk yang udah pernah dijual di pasaran. Selain itu juga kalau kita mau inovasi, berarti kita harus mastiin kalau harga produk baru kita nanti bisa bersaing sama produk yang udah ada di pasar, biar kita bisa menjangkau konsumen kita. Oke, berarti keputusannya ngelakuin inovasi baru ya. Gimana nih produk baru kita berjalan dengan lancar apa enggak? Semuanya lancar kok, kita udah berhasil ngenalin produk baru kita ke masyarakat lewat iklan di TV dan sosial media. Kita juga udah mastiin kalau produk baru kita itu udah dikenalin sama masyarakat lewat desain logo sama kemasan produk baru kita. Oke, kita sudah berhasil memperkenalkan produk kita kepada masyarakat dan juga sudah membangun kesadaran merek kita seperti pada tahap pengenalan seperti yang awal tadi. Sekarang kita harus memastikan bahwa produk kita tetap terus unik dan juga terus berkembang di masyarakat sih. Sebelum itu kan kita harus bisa dong kita memasarkan demi orang nih udah mau selesai banget. Lu sepi amat.
harus ini nggak sih, ningkatin produksi lagi, restock, gimana tuh?